Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu 'azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, memang benar seperti yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abdul Hasan hafizahullah, bahwa proses dari awal sampai kemudian betul-betul terjadi malam hari ini sebuah kesempatan untuk bersilaturahim, berkunjung ke salah satu pusat kegiatan dakwah insyaallah. Memang sudah, kalau dihitung-hitung setahun namanya. Bukan karena tidak memperhatikan atau tidak ada keinginan, tapi seperti itulah perjalanan hidup. Nah, walau tawa'attum lakhtalaftum fil mi'ad. Kalau seandainya kalian berbuat sepakat untuk membuat sebuah janji, malah tidak pernah terjadi. Nah, ayat ini memang terkait dengan peristiwa perang Badar. Nah, sebuah perang yang terjadi tanpa diduga sama sekali. Karena waktu itu Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang berjumlah hanya sekitar 300-an, tujuannya bukan untuk berperang, sebatas mencegat rombongan dagang yang pulang kembali dari negeri Syam menuju Mekah, pimpinan Abu Sufyan ibnu Harb. Tujuannya hanya untuk mencegat, bukan dalam rangka memerangi, demi menunjukkan bahwa umat Islam memiliki eksistensi. Sebab setelah Nabi Muhammad dan para sahabatnya berhijrah sampai ke kota Madinah, ternyata orang-orang kafir Quraisy belum berhenti untuk mengganggu dan mengintimidasi. Mereka mengancam penduduk Madinah, apabila tidak mengusir Nabi Muhammad dan kaum muslimin, kaum muhajirin, maka mereka yang akan dijadikan sasaran sebagai sasaran objek kebencian, objek permusuhan. Bahkan sesekali orang-orang kafir Quraisy melakukan gangguan secara fisik di perbatasan kota Madinah. Nah, maka apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW hanya sebatas reaksi. Jadi tujuannya untuk mencegat kafilah dagang, itu saja. Nah, maka wajar kalau misalkan perlengkapan dan persenjataan yang dibawa oleh kaum muslimin adalah persenjataan yang biasa, bukan persenjataan yang memang disiapkan dalam tujuan perang besar. Nah, kafilah dagang itu kemudian lolos, sementara bala bantuan yang diminta oleh Abu Sufyan dari Mekah betul-betul datang. Mereka dengan penuh kesombongan, ujub dan takabur ingin menghabisi kaum muslimin. Maka terjadilah perang Badar. Nah, Allah Azza wa Jalla sebutkan tentang perang ini, walau tawa'attum lakhtalaftum fil mi'ad. Kalau seandainya kalian kaum muslimin dan orang-orang kafir itu sepakat membuat janji perang, kapan, tempatnya di mana, lakhtalaftum fil mi'ad, pasti janji itu kalian akan selisihi. Artinya sulit untuk membuat janji. Tapi apa yang masya Allah kan, wa ma lam yasha' lam yakun. Apapun yang Allah kehendaki terjadi pasti terjadi, dan yang Allah kehendaki tidak terjadi tidak akan mungkin terjadi. Nah, maka alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini mudah-mudahan menjadi salah satu bagian dari kehidupan saya secara pribadi yang penuh sejarah ini, karena jalannya berlika-liku, ya, bukan cuma naik dan turun tetapi juga penuh lubang, apalagi ditemani oleh hujan dan juga genangan air. Alhamdulillah, semua ini mudah-mudahan karena Allah Azza wa Jalla, dan kita tercatat sebagai hamba yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW
Nah, warujulani tahabba fillah ijtama'a alaih waftaraka alaih. Satu dari 7 golongan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW hari kiamat nanti mendapatkan naungan, padahal waktu itu tidak ada tempat bernaung kecuali naungan yang Allah berikan. Nah, salah satu dari 7 golongan itu adalah 2 orang yang saling bersaudara. Persaudaraan itu dibangun di atas cinta karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena ingin membalas budi, bukan karena untuk mendapatkan kepentingan duniawi, bukan pula ada tendensi pribadi, sama sekali tidak ada unsur-unsur semacam itu. Yang ada hanya untuk menjalankan perintah Allah, melaksanakan perintah Rasulullah SAW untuk sekuat tenaga, semaksimal mungkin menyambung tali silaturahim sesama kaum muslimin. Walaupun kita berbeda rahim, tetapi kita justru lebih dari sekedar disatukan oleh rahim. Bukankah kita mengakui bahwa kedekatan kita dengan seorang saudara Sunni Salafi jauh lebih kuat, lebih rekat dibandingkan dengan kakak kandung dan adik kandung kita sendiri? Nah, lebih kuat karena persaudaraan di antara kita dibangun di atas iman Islam dengan visi dan misi yang sama, semaksimal mungkin melaksanakan syariat Allah Azza wa Jalla di atas muka bumi ini. Nah, Nabi Muhammad SAW sebutkan kelanjutan dari penggalan hadis tadi, ijtama'a alaihi waftaraka alaihi. Pertemuan dan perpisahan yang terjadi di antara 2 orang yang saling mencintai karena Allah tadi, itu pun disebabkan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Bersatu, bertemu, bergabung, berkumpul di satu tempat, tujuannya sama, mengharap ridha dari Allah Azza wa Jalla. Berpisah pun bukan karena kekecewaan, bukan karena ketersinggungan pribadi, bukan karena ada unsur benci apalagi iri dan dengki. Perpisahan yang terjadi karena masing-masing bertugas melaksanakan kewajibannya kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, mungkin dulu rumahnya bergandengan, nah, satu sama lain bertetanggaan. Kenapa mereka memilih rumah itu? Karena ingin selalu bersama fi sabilillah, di jalan Allah Azza wa Jalla. Tapi suatu saat salah satu dari mereka harus pergi. Kenapa pergi? Karena Allah Azza wa Jalla juga orang tuanya di kampung di Sumatera sana jatuh sakit. Sementara dari beberapa anak yang memiliki perhatian penuh kepada orang tua hanya dia. Dia pulang kembali ke kampungnya di Sumatera. Berpisahnya kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla. Bukan karena salah paham, bukan karena ketersinggungan pribadi, bukan karena dirugikan duniawinya, tapi dia pulang ke kampung berpisah dengan sahabat karibnya tadi, itu pun karena Allah Azza wa Jalla, berbakti kepada orang tua. Yang ditinggal juga melepasnya karena Allah Azza wa Jalla mendukung. Pulang, enggak apa-apa, saya dukung penuh. Nah, walaupun jarak dan tempat memisahkan, tetapi selalu disatukan dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan kita tercatat sebagai golongan yang itu. Nah, kita berkumpul di sini ya karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena apa-apa. Demikian juga kita bertemu di sini demi melaksanakan sabda Nabi Muhammad SAW. Ikhwati fillah rahimakumullah. Nah, satu nasihat yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang sangat singkat ini, barakallahu fikum, bahwa apa yang kita jalani dan semua yang kita hadapi, kalau ingin dibanding-bandingkan, masih lebih ringan dari salafun salih. Kalau mereka yang lebih berat mampu bersabar, mestinya kita harus lebih bersabar lagi. Kalau beliau-beliau membuktikan istiqomah itu bisa diraih seorang hamba, maka kita yang ingin meniti jejak mereka harus berupaya sekuat tenaga untuk mencapai istiqomah itu juga. Kita tidak ingin membandingkan dengan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Ambil saja sebagai sebuah contoh agar kita sadar dan yakin bahwa seberat apapun ujian keimanan yang kita hadapi hari-hari ini, itu ternyata masih lebih ringan, belum seberapa.
Sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Nabi dan Rasul, di tengah-tengah masyarakat jahiliyah, sebenarnya ada 1, 2, 3 beberapa orang di antara mereka yang masih di atas fitrah, berpikir secara jernih. Nah, dengan akalnya yang sehat, mampu menilai bahwa kebiasaan atau adat istiadat jahiliyah itu adalah kebiasaan dan adat istiadat yang salah, keliru. Akal sehat saja menolak. Fitrah manusia tidak bisa menerima beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla, tunduk, taat, patuhnya, mengaitkan harapan, benci dan cintanya dengan benda-benda mati, patung, berhala, pohon besar, bebatuan dan gunung. Nah, kegiatan-kegiatan dan aktivitas jahiliyah mereka yang jauh dari norma-norma kemanusiaan secara biasa, mencuri, merampok, berbuat zina, perbuatan keji dan mungkar, berbohong, berdusta, nah, mabuk-mabukan dan seterusnya, memakan bangkai, nah, mengambil harta anak yatim, riba. Itu semua secara fitrah dan akal sehat manusia ditentang dan ditolak. Nah, maka di tengah-tengah masyarakat jahiliyah masih ada beberapa orang yang di atas fitrahnya. Nah, salah satu dari mereka adalah Zaid bin Amr bin Nufail, ayah dari sahabat Sa'id bin Zaid, satu dari 10 sahabat yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW masuk surga dalam satu riwayat tersebut. Nah, Zaid bin Amr bin Nufail melihat dan menyaksikan kondisi masyarakat jahiliyah. Sejak kecil beliau membenci kebiasaan jahiliyah. Tidak pernah sekalipun Zaid bin Amr bin Nufail tunduk sujud kepada patung berhala seperti kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. Zaid bin Amr bin Nufail sejak kecil sekalipun tidak pernah makan dari hewan yang disembelih sebagai sesajian untuk patung dan berhala atau yang semisalnya. Allah Azza wa Jalla menjaga beliau, Zaid bin Amr bin Nufail, di atas fitrah. Dan beliau bukan diam, beliau aktif mengingkari, mengingatkan kaumnya. Nah, walaupun tidak sependapat, tidak sesuai dengan masyarakat jahiliyah, beliau tidak diapa-apakan karena mereka berpikir cuma sendiri, seorang. Nah, toh juga orang banyak menolak dan tidak menerima, dibiarkan. Tapi beliau aktif mengingkari. Nah, sesaji-sesajian dalam bentuk makanan atau hewan yang disembelih lalu dipersembahkan kepada patung berhala, pohon bebatuan dan seterusnya. Zaid bin Amr bin Nufail hatinya gelisah, gerah, pikirannya tidak bisa menerima kondisi masyarakat yang seperti itu. Setiap kegiatan keramaian beliau menjauh, menghindar, tidak terlibat. Kebiasaan masyarakat jahiliyah yang mengubur hidup-hidup bayi perempuan itu juga ditentang oleh Zaid bin Amr bin Nufail. Orang jahiliyah di zaman itu dianggap sebagai sebuah kebanggaan apabila bayi yang terlahir laki-laki. Kalau misalkan bayi yang terlahir perempuan, itu pun dianggap sebagai sebuah kebanggaan, diambil, dibawa ke tengah padang pasir, digali, dibuat lubang, bayi perempuan baru lahir dari rahim ibunya, belum bisa apa-apa, dikubur hidup-hidup di dalam pasir, hanya dalam hitungan menit mati. Allah Azza wa Jalla sebutkan hal ini dalam Al-Quran, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Hari kiamat itu adalah hari di mana bayi-bayi perempuan yang dulunya dikubur hidup-hidup akan ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, atas dosa apa kemudian mereka dibunuh. Itu kebiasaan jahiliyah, ditentang oleh Zaid bin Amr bin Nufail. Lantang, bukan dia, Zaid bin Amr bin Nufail. Zawahat matmur. Itu dikubur hidup-hidup. Nah, oleh Zaid bin Amr bin Nufail beliau aktif, bukan cuma mengingkari, tapi berusaha memberikan solusi. Nah,
Kalau misalkan ada seorang ibu hamil, mengandung, melahirkan, Zaid bin Amr bin Nufail juga sama dengan sang ayah, ikut menanti berita yang lahir laki-laki atau perempuan. Nah, jadi sama deg-degannya ayah dari si bayi dengan Zaid bin Amr bin Nufail. Kalau misalkan yang lahir laki-laki, sama tenangnya. Nah, tetapi jika yang terlahir adalah bayi perempuan, maka Zaid bin Amr bin Nufail menawarkan, jangan dibunuh bayi ini, biarkan saya yang merawat. Nah, beliau tidak setuju dengan kebiasaan jahiliyah yang mengubur hidup-hidup bayi perempuan. Beliau juga mengingkari kebiasaan itu. Namun beliau juga berusaha memberikan solusi, jangan dibunuh, biar saya rawat. Nah, jadi rumah beliau, bayi-bayi perempuan yang ingin dibunuh oleh orang tuanya dirawat, diterima. Kalau misalkan mencapai usia balik, sudah menjadi gadis yang tentunya banyak bermanfaat, akan membantu kedua orang tuanya, ditawarkan kembali kepada orang tuanya, silahkan diambil. Nah, kalau misalkan tidak diambil, tetap dirawat oleh Zaid bin Amr bin Nufail. Itu Zaid bin Amr bin Nufail demi menemukan ketenangan, mencari obat kegelisahan hati. Zaid bin Amr keliling dari satu tempat ke tempat yang lain, berjalan kaki. Nah, jangan bayangkan seperti hari-hari ini, transportasi yang memadai, alat komunikasi. Nah, kalau ingin mencari kebenaran itu tinggal browsing di internet, cari buku di toko buku, tanya teman, telepon, baca majalah, akhirnya kemudian kenal manhaj salaf yang sebenarnya itu seperti apa. Di zaman dulu, bayangkan padang pasir, gersang, sepi, karena populasi manusia ketika itu masih kecil dan terbatas. Keliling cuma untuk cari. Nah, sebuah ajaran hidup yang bisa dijadikan pegangan dan arah kemana harus melangkah, tetapi yang sesuai dengan fitrah dan akal sehatnya. Nah, kesana nggak cocok, kesana nggak cocok. Bukan ini yang saya cari, bukan ini yang saya cari, bukan ini yang saya cari. Itu berjalan kaki sampai ke negeri Syam. Zaid bin Amr bin Nufail, tidak dekat Syam, Mekah sampai ke negeri Syam, ribuan kilometer. Nah, ribuan kilometer. Nah, perjalanan berbulan-bulan itu jalan kaki, mencari sumber yang bisa memberikan ketenangan hati, ajaran hidup. Nah, kenapa sampai ke negeri Syam? Karena di zaman itu masyhur dan terkenal, negeri Syam itu dipenuhi dengan para ulama ahli kitab, para pendeta dari kalangan Nasrani terutama, dan juga pendeta-pendeta dari kalangan Yahudi, yang menurut bangsa Arab ketika itu dikenal sebagai orang-orang yang memiliki ilmu tentang Alkitab. Maka mereka disebut dengan ahlul kitab, membaca Taurat, membaca Injil. Mereka dikenal oleh bangsa Arab adalah orang-orang yang mewarisi ajaran para nabi. Setiap pendeta yang didatangi, jawabannya tidak memuaskan. Pindah lagi ke pendeta yang lain, rahib, sama juga tidak memuaskan. Bukan ini yang saya cari, yang saya cari demikian. Oh, nggak ada ajaran seperti itu. Sebenarnya para pendeta itu mengerti dan paham apa yang dimaksud dan dicari oleh Zaid bin Amr bin Nufail, tetapi mereka tutup-tutupi, sembunyikan. Oh, nggak ada ajaran yang kamu cari seperti itu, yang ada yang seperti ini. Oh, maaf. Pindah lagi ke pendeta yang lain, jawabannya sama. Sekali lagi, bukan karena para pendeta itu tidak mengetahui. Mereka paham, mereka mengetahui apa yang sedang dicari oleh Zaid bin Amr bin Nufail, karena mereka membaca Taurat dan Injil. Di zaman itu masih banyak orang-orang yang paham dan mengerti kitab Taurat dan Injil yang sebenarnya, Taurat dan Injil yang belum diubah-ubah, yang belum diganti. Tapi mereka mengatakan nggak ada, tidak ada seperti itu. Sampai pada akhirnya Zaid bin Amr bin Nufail dalam puncak keputusasaan seperti itu, Allah Azza wa Jalla pertemukan dengan seorang pendeta yang ternyata masih menyimpan sedikit kejujuran. Kata pendeta itu, ad-dinul ladzi tatlub huwa millatu Ibrahim al-Hanafiyah. Kalau ajaran itu yang kamu cari, maka ajaran itu adalah ajarannya Nabi Ibrahim yang lurus, ajaran tauhidullah azza wajalla.
Dan sekarang ini di atas muka bumi tidak ada lagi yang memberikan dan menerangkan ajaran seperti yang engkau cari. Nah, artinya si pendeta itu akhirnya mengakui memang bahwa di zaman itu orang Yahudi dan Nasrani sendiri tidak lagi menjalankan ajaran Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Tetapi sang pendeta, seperti yang saya katakan tadi, masih menyisakan sedikit kejujuran, menyampaikan kepada Zaid bin Amr bin Nufail, tetapi ingat, Nabi terakhir yang akan mengajarkan ajaran yang engkau cari justru akan muncul di negerimu sendiri. Disimpulkan bahwa memang para pendeta faham dan mengerti tentang bangkitnya Nabi yang terakhir. Namanya Ahmad atau Muhammad, sifat dan ciri-cirinya seperti apa, tidak makan sedekah, menerima hadiah, di antara kedua bahunya terdapat tanda kenabian, berasal dari negeri yang penuh, negeri yang gersang kering, kemudian akan meninggalkan kampungnya berhijrah ke sebuah negeri yang diapit oleh pegunungan penuh dengan kebun-kebun kurma. Nah, orang itu tidak berbicara kasar, tidak suka memaki, penuh dengan adab dan sopan santun. Para pengikutnya adalah orang-orang fakir dan miskin. Itu semua disebutkan dalam Taurat, juga disebutkan di dalam Injil. Sampai detail dan rincinya Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani, terutama para pendeta dan rahib mereka, betul-betul mampu mengenali Nabi Muhammad SAW seperti mereka mengenali anak kandungnya sendiri. Nah, orang tua kepada anak kandungnya hanya sekedar melihat jari atau kukunya sudah paham, ini anak saya. Nah, dari sekian banyak anak kecil yang ada di masjid, satu dari mereka menangis. Dari suara tangisnya saja orang tua yang ikut sholat sudah paham, ini anak saya yang menangis. Dari sekian banyak anak yang sedang bermain, orang tua sudah bisa mengetahui dan mengenali anaknya yang mana. Hanya sekedar melihat dari warna bajunya, dari bentuk tubuhnya. Orang tua yang mampu mengenali anak kandungnya sendiri. Nah, orang-orang Yahudi dan Nasrani, terutama para pendeta dan rahibnya, mereka sebenarnya mengerti dan mengenali Nabi Muhammad persis sebagaimana mereka mengenali anak kandungnya sendiri. Tetapi itu semua disembunyikan. Nah, maka tidak sedikit sebenarnya orang-orang Yahudi dan Nasrani, para pendeta dan rahibnya secara khusus, yang mengerti bahwa kebangkitan Nabi yang terakhir berasal dari negeri Hijaz. Maka sang pendeta tadi kan mengatakan, Nabi terakhir yang akan mengajarkan, membawa ajaran yang engkau cari, justru akan muncul di negerimu sendiri. Maka Zaid bin Amr bin Nufail pulang kembali ke Mekah, menunggu sampai kemudian meninggal dunia sebelum sempat menyaksikan Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwah Islam sebagai Nabi dan Rasul. Walaupun demikian, ikhwati fillah rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW menyebutkan, yub'atsu yaumal qiyamati ummatan wahidah. Hari kiamat nanti Zaid bin Amr bin Nufail akan dibangkitkan dengan statusnya sebagai satu umat tersendiri. Sehingga antara umat Nabi Isa dengan umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, masih ada satu umat. Anggotanya satu. Siapa nabinya? Tidak ada. Siapa dia? Zaid bin Amr bin Nufail. Ini keutamaan dan keistimewaan luar biasa yang Allah Azza wa Jalla berikan untuk Zaid bin Amr bin Nufail. Dianggap sebagai satu umat tersendiri. Di atas fitrah hanifiyah, dipuji oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, coba kalau misalkan kita berusaha membayangkan, menggambarkan seberapa berat dan sulitnya hari-hari yang dihadapi Zaid bin Amr bin Nufail. Puluhan tahun itu dirasakan sendiri, nggak ada teman, tidak ada yang mendukung. Nah, tidak ada yang mendukung. Keramaian tidak diikuti, menyingkir, menyendiri, menyepi. Nah, gelisah menyaksikan kenyataan yang ada. Walaupun jiwanya tenang, tapi melihat dan menyaksikan kenyataan gelisah, gerah. Nah, bayangkan beliau sekarang ini jalan. Sekarang kita bisa membayangkan dulu beliau Zaid bin Amr bin Nufail jalan kaki, panas, terik, matahari,
malam dingin. Nah, binatang buas banyak. Hanya untuk mencari kebenaran, mencari sumber yang bisa memberikan ketentraman. Jalan kaki ribuan kilometer, ya, dari Mekah sampai ke negeri Syam, balik lagi dari Syam menuju Mekah. Cari, coba bayangkan, susah atau berat? Sama ya. Menjawab pilihannya susah atau berat? Susah atau berat? Susah dan berat jawabannya. Susah dan berat. Tapi luar biasa, Allah Azza wa Jalla berikan kekuatan istiqomah sampai akhir hayat tetap konsisten. Sebenarnya beliau punya seorang teman namanya Waraqah bin Naufal yang kemudian masuk agama Nasrani. Seorang pendeta yang didatangi oleh Khadijah bintu Khuwailid yang masih terbilang sebagai keponakan, mengantar suaminya Nabi Muhammad SAW. Kemudian Waraqah bin Naufal yang mengatakan, sungguh yang menemuimu di Gua Hira sama dengan yang menemui Nabi Musa. Nah, kemudian memberikan kabar gembira bahwa itu adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla, memberikan kabar bahwa engkau akan terusir ya Muhammad dari masyarakatmu sendiri. Apa benar-benar setiap orang yang berdakwah seperti dakwah yang engkau bawa pasti akan diusir oleh masyarakatnya? Seandainya saya masih hidup saat engkau diusir oleh masyarakatmu, akan aku bela engkau. La ansurannaka nasran mu'azzaza. Saya akan tolong kamu dengan sepenuh hati. Tapi sebelum Nabi Muhammad diangkat sebagai Nabi dan Rasul, Waraqah bin Naufal pun akhirnya tidak berapa lama kemudian meninggal dunia. Nah, tapi dibandingkan dengan sekian banyak ribuan orang masyarakat Quraisy, secara umum bangsa Arab, terasing dan betul-betul terasing. Artinya apa? Ikhwati fillah rahimakumullah. Saya hanya ingin mengingatkan, terutama saya sendiri, barakallahu fikum, bahwa saat kita ingin mengamalkan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW di akhir zaman seperti ini, di tengah masyarakat yang heterogen, kompleksnya luar biasa ini, beraneka ragam, nah, cara berpikirnya pun sudah sekian banyak. Nah, cara berpikir yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Nabi, tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan Nabi SAW. Kita yang ingin meniti jejak kebenaran ini terkadang dimusuhi, dibenci. Nah, itu ternyata masih belum seberapa. Kenapa? Karena kita tidak sendiri. Sekarang saja kita kumpul sudah berapa orang ini? Kalau cuma 50 orang saya yakin ada ini, bahkan lebih. Kalau mau dihitung mungkin 60-an. Bandingkan dengan Zaid bin Amr bin Nufail sendiri, itu puluhan tahun namanya. Nah, jadi kita masih lebih ringan karena kita punya teman, masih punya sahabat, tetangga, teman kantor, saudara. Nah, bahkan intensitas pertemuan kita bisa dikatakan rutin. Paling tidak sepekan sudah ketemu sama sahabatnya, dengan dengan ukht, sesama akhwat, sesama ummahat, bertemu dengan ikhwan salafi, dan apalagi sekarang media sosial, alat telekomunikasi yang canggih, sehingga walaupun jauh masih bisa berhubungan dan berkomunikasi. Nah, itu kan mestinya kita jadikan sebagai faktor penguat untuk tetap istiqomah di akhir zaman. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk futur, patah semangat, putus asa. Nah, tekadnya kemudian lemah. Nah, untuk sama-sama meniti jalan dakwah, kita tidak punya alasan. Kalau misalkan sendiri di satu provinsi misalkan, wajar kalau misalkan 10 tahun gak ada teman, gak ada sahabat, akhirnya ya udahlah. Tapi ini dekat, satu perumahan, beda perumahan, satu perusahaan. Nah, melintas sedikit saja di beda kecamatan sudah ketemu dengan seorang ustaz, dengan seorang akh salafi. Lalu apa alasan yang membenarkan kita untuk kemudian tidak semangat ngaji, tidak semangat berta'awun di dalam dakwah? Tidak ada alasan yang kemudian akan diterima di hadapan Allah Azza wa Jalla nanti pada hari kiamat. Karena semua sarana, prasarana, fasilitas untuk tetap istiqomah Allah Azza wa Jalla mudahkan untuk kita. Nah, melalui grup, media sosial, pertemuan secara langsung seperti ini, nah, mendengarkan ceramah, membaca tulisan dan nasihat. Nah, barakallahu fikum. Masih belum seberapa bila dibandingkan dengan apa? Kesendirian yang pernah dialami oleh Zaid bin Amr bin Nufail. Kalau beliau berjalan kaki ribuan kilometer sampai ke negeri Syam, walaupun pada akhirnya tidak bertemu apa yang diinginkan, itu pun sudah membuat beliau bahagia. Lah kita
10 km, 20 km. Perjalanan 2 jam dibandingkan dengan 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan yang dijalani oleh Zaid bin Amr bin Nufail. Itu dilakoni. Kita 1 jam, 2 jam. Nah, dan pasti ketemu. Karena majelis taklim sudah dibuka, ustadznya ada. Bukan spekulasi. Kalau Zaid bin Amr bin Nufail tadi kan masih kira-kira iya, tidak spekulasi. Bisa ketemu, bisa iya, dan akhirnya memang nggak ketemu. Kalau kita majelis taklim di sana, di kampung sini, di sini, masjid sana, pondok sini, pasti ada. Nah, sekalipun libur sesekali, itu pun karena ada uzur yang syar'i. Maka ikhwati fillah rahimakumullah, kebersamaan kita yang ternyata tidak hanya satu orang saja, lebih dari satu. Mari kita manfaatkan untuk apa? Kita jalin ukhuwah, persaudaraan satu dengan yang lain. Betul-betul memposisikan saudara sebagai saudara. Bukan cuma formalitas, sekedar kenal saja. Nah, buat sebuah target bahwa dalam 1 tahun ini saya harus kenal baik dengan yang bermajlis sama di tempat ini. Buat 1 target dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, saya harus pernah berkunjung silaturahim ke semua orang yang satu majlis dengan saya. Buat target. Barakallahu. Jadi hidup itu harus ada target. Untuk apa? Menjaga ukhuwah, menjaga kebersamaan, menjaga semangat. Nah, ini sekedar cerita saja, barakallahu fiik. Sekedar cerita. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat antum semua. Saya secara pribadi, barakallahu fiik, di majlis yang kita adakan bersama di tempat saya sekarang ini, nah, dari 60 sampai 70 peserta, sudah 90% dari mereka rumahnya saya kunjungi. Jadi kalau misalkan katakan 70, sudah 60 orang dari mereka saya kunjungi. Nah, saya datang sekali, walaupun cuma sekali, mungkin 10 detik, 1 menit. Saya pernah berkunjung ke rumah seorang ikhwan, itu cuma nggak sampai 1 menit. Kenapa? Demi menjaga ukhuwah. Dia senang, bahagia karena dikunjungi. Saya juga akhirnya mengerti, oh, saudaraku ini ternyata hidupnya kurang. Pernah saya khutbah Jumat dari satu perumahan di atas bukit di Bantul itu, pulang, mampir, Assalamualaikum Pak Jum. Namanya Pak Jumadi, seorang ahli sumur, tukang gali sumur pokoknya. Jadi badannya keker. Naik turun sumur aja yang kedalamannya 20 meter, itu tidak menggunakan alat bantu, hanya tambang aja. Tambang yang diikat gini, terus kemudian naiknya dijepit dengan jempol kaki dan telunjuk kaki. Ada telunjuk kaki ya? Jempol kaki sama telunjuknya itu cet. Saya pernah menyaksikan secara langsung. Wah, saya bilang jenengan ngalahkan Kopassus kalau kayak gini nih. Nggak pakai alat, cet. Naik turun. Nah, saya mampir, Assalamualaikum Pak Jum. Kan itu. Nggak tahu yang datang saya, surprise. Kan itu ya. Beliau buka pintu rumahnya, tidak berkeramik, masih tanah ya, rumahnya tanah. Nah, dinding rumahnya masih batu bata yang belum diplester. Nah, isi dalam rumahnya cuma ember, cangkul, linggis, alat gali sumur, sederhana sekali. Nah, Assalamualaikum Pak Jum ya. Itu keluar sambil buka pintu, itu masih pakai kaos setengah dada. Nah, gitu. Jadi pas, siapa ya? Kalau Ustaz, kan gitu. Oh, enggak pinarak masuk. Boten Pak Jum. Saya lewat sini kok, kalau nggak mampir tempat jenengan kok rasanya gimana gitu. Terus gimana? Mau langsung pulang ya? Masuk 1 langkah ke rumahnya saya enggak kok. Enggak masuk, saya 1 langkah aja enggak. Ini karena di rumah sedang ada tamu mahasiswa Pak Jum. Saya buat janji mereka, belum masuk dulu dibuatkan minuman. Boten, yang penting saya salaman sama jenengan. Kan itu, saya sudah sah lewat sini mampir ke rumahnya jenengan. Barakallahu fiik, saya tak pamit. Nggih, menapa rawang. Cukup, nggak sampai 1 menit itu tadi itu. Atau mau dihitung, di replay. Nggak sampai 1 menit. Nah, buat target. Jadi saya masih punya utang kurang lebih 10% ini. Kurang lebih 10% punya utang untuk berkunjung ke rumah si A, si B, si C. Nah, 10 menit, 5 menit, 7 menit, buat janji tanpa janji. Itu apa? Untuk merekatkan ukhuwah.
Dan saya juga menganjurkan antum semua Ahlus Sunnah Salafiyin, jumlah kita sedikit, insya Allah tidak terlalu banyak waktu yang dihabiskan hanya untuk berkunjung satu rumah. Ajak istri bila perlu, ajak anak, kenalkan. Karena kita hidup dalam keterasingan. Kalau bukan kita sendiri tidak sebagai sebab untuk memompa semangat serta menjaga semangat itu tetap ada, akan dibebankan kepada siapa? Kembali kepada diri kita sendiri. Jadi buat target. Ini sudah saling kenal atau belum yang sering ketemu ini? Belum tentu. Nah, orang Cikarang aja ternyata ada yang baru sekali ini ke tempat ini. Ayo harus dibuat target, harus diubah dong targetnya itu. Nah, yang ketemu di sini kenalan antum siapa namanya? Jangan cuma kenalnya di grup WA aja. Kan itu. Cikarang dekat, kalau misalkan grupnya yang satu Sumatera, satu Papua, cuma kenal nama, telepon dan kenal suara, wajar. Kapan ketemunya? Nanti kalau sesama di Cikarang satu perumahan cuma kenal, iya aku punya teman namanya Abu Idris, orangnya yang mana? Nggak tahu, kenalnya cuma di WA. Dekat, ya sampai 1 jam. Jadikan itu kegiatan akhir pekan kita. Daripada ke mall, daripada ke objek wisata, daripada ngabis-ngabisin uang shopping, lebih bagus beli buah-buahan, gorengan, minyak, gula. Jadikan sebagai oleh-oleh dan hadiah saat kita mendatangi teman. Nah ini, barakallahu fiik, ya, ngobrol gimana? Antum dulu kenal ngajinya di mana? Anak begini. Antum di tempat kerja bagaimana, punya pengalaman? Iya, saya juga begini. Oh, yang makasih. Itu dekat, saling kenal. Nah, itu adalah cara yang terbaik insyaallah di akhir zaman ini untuk tetap menjaga istiqomah. Selain tentunya doa wal ibtihal ilallahi azza wajalla. Betul-betul merendah, merunduk kepada Allah Azza wa Jalla, khusyuk meminta, ya Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Doa itu enggak boleh lepas. Saya pesan barakallahu fiik untuk saya sendiri, doa ini tidak boleh lepas. Dalam sehari harus dibaca. Entah berapa kali, sebanyak mungkin. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang mengubah dan mengatur hati, nah, tetapkanlah hatiku agar selalu taat kepadamu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa yang selalu dibaca oleh Nabi alaihi wassalatu wassalam selesai salat. Nah, ya Allah, bantulah aku, tolong aku agar selalu bisa mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah kepadamu secara baik dan sempurna. Doa-doa seperti ini, barakallahu fiik, jangan sampai putus, jangan sampai lepas. Kenapa? Faktor-faktor yang bisa meruntuhkan istiqomah di Cikarang ini. Saya aja 2 jam perjalanan dari Cilengsi ke sini udah ngelus dodo, ngatur napas. Ya Allah, bising, rame, macet, perempuan. Begitu. Itu kan faktor-faktor yang sangat bisa meruntuhkan istiqomah kita. La haula wala quwata illa billah. Karena maksiat. Nah, maka usaha maksimal yang dilakukan tadi saya kira cukup 2 dari sekian banyak hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah betul-betul merekatkan ukhuwah di antara kita. Bentuknya apa? Saya kira cukup 1 rekomendasi tadi. Buat target, berkunjung. Jadi rumahnya si fulan ini, rumahnya si fulan ini, rumahnya si fulan ini, rumahnya si fulan ini. Akhirnya kita saling kenal, betul-betul dekat. Bukan cuma saudara seiman dan seislam sebagai bentuk formalitas saja, tetapi betul-betul ada aksi, ada eksekusi di lapangan. Oh, iya, rumahnya ini, rumahnya ini. Oh, ternyata ini. Akhirnya kita bisa lebih saling memahami. Nah, yang kedua tadi adalah banyak-banyak berdoa dengan doa-doa sejenis yang telah kita dengarkan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Cukup. Karena tadi menurut cerita kronologis acara tidak ada rencana ke Cikarang. Dari awal Ustaz Mubarak sudah menyampaikan, Ustaz Mubarak menyampaikan jadwal saya malam hari ini di Tambun, Bekasi. Kemudian akhirnya lobby Cikarang dulu, sekarang langsung ke Tambun, Bekasi. Apa boleh buat? Kita jalani saja kehidupan ini dengan senyum dan ceria. Daripada cemberut, malah rugi, gak dapat apa-apa, dunia gak dapat, akhirat gak dapat. Lebih bagus jalani dengan senyum dan bahagia. Wallahu a'lam bishawab. Jadi melihat kenyataan seperti ini,
tertarik Ustaz Abdul Hasan untuk datang yang kedua kalinya. Nah, ini sebenarnya bagian dari lobinya Ustaz Abdul Hasan sejak kemarin tuh. Sampai beliau bilang begini, udah Ustaz, mobil saya tinggal, tolong diantarkan ke Cikarang. Wah, nggak tahu jalan, nggak tahu rute, harus susah nanti malah dibawa pulang ke Jogja, repot mobilnya. Tapi itu bagian dari lobby sebenarnya. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum, antum ada Ustaz Saiful, Ustaz Abdul Hasan, Ustaz Abdul Thabit dan asatidzah yang lainnya. Nah, ya bagaimana dimanfaatkan sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Nah, karena itu tadi kita hidup dalam kesendirian dan keterasingan. Walaupun jumlahnya banyak, status kita kalau dibandingkan dengan sekian banyak orang, ya tetap sendiri aja. Kan itu. Tapi tidak ada masalah. Mudah-mudahan kita besok pada hari kiamat dibangkitkan sebagai golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Mau tanya nama mungkin? Tambah 5 menit. Kenalan aja, enggak tanya. Nanti tanyanya ke Ustaz Abdul Hasan. Tapi bener nggak udah saling kenal satu sama lain ini? Insyaallah. Hah? Oh, insyaallah belum ternyata. Kalau bisa jangan bubar dulu, kenalan dulu deh. Kalau saya tak minta izin dulu. Nanti berikutnya kalau waktunya yang kedua nanti lebih longgar, baru saya nanti kenalan sama jenengan. Tapi sebelum itu dilakukan, jenengan praktek dulu, jangan pulang dulu. Nanti sampaikan ke istri, kenalan dulu sama mahat yang lain. Kan begitu. Ya, orang Jawa bilang wagu. Wagu itu bahasa Indonesia apa? Aneh. Aneh gitu, nggak patut. Udah sering ketemu 3 kali 4 kali kok nggak saling kenal tuh, wah gimana gitu. Gimana? Kenalan namanya kambing, potong kambing kenalan. Bagus itu. Sambil omongannya ada yang sambil dikerjakan. Betul, sambil nyate kambing bagus itu. Kalau saya sendiri di tempat yang baru Kulonprogo udah 2 kali seperti itu. Gimana? Bulan depan atau bulan berikutnya? Ya. Tahun depan lah. Catat ya. Iya. Lumayan ya kan? Sudah dapat waktunya itu udah lumayan ya. Iya sambil nyate kambing enak itu. Ya, insyaallah. Kambing yang motong. Boleh, enggak apa-apa. Kalau dulu pertama kali saya sama Iwan urunan dapat 3 ekor kambing. Padahal urunannya enggak sampai 1 juta dapat 3 ekor kambing. Karena 3 ekor kambing itu dari peliharaan 3 orang ikhwan yang berbeda. Jadi harganya dimurahin banget itu. Yang satu bilang anu aja Ustaz, yang penting bisa untuk bayar pajak motor. Karena memang kambing peliharaan dia. Jadi kita bayar sesuai dengan jumlah pajak motornya berapa. 200.000, 300.000. Padahal kambing besar yang satu separohnya aja Ustaz, gak apa-apa. Udah sembelih bareng-bareng, nyate bareng-bareng. Jadi suasananya penuh keakraban gitu. Biar kemesraannya tidak cepat berlalu. Dari 5 menit Ustaz. Masih semenit. Oh, masih semenit. Semenitnya 2 kafaratul majlis ini kayaknya. Oh nanya ya, ini terakhir ya. Terakhir. Ya, pemicu yang lain kan. Apa itu pemicu yang lain? Selain anak nanti menyusulan. Kasihan yang ditampun nanti. Ya Ustaz, barakallahu fikum. Baik. Ini kasus yang anak alami itu memang di lingkungan anak. Jadi lingkungan anak itu kita memang setelah adanya fitnah antara seorang salafi dengan orang hizbi, dengan orang kita terkenal dengan MLM, yeah. Di lingkungan anak sendiri itu banyak orang MLM, yeah. Tapi di satu sisi orang awam itu bingung menilai kami. Gitu. Yeah. Jadi gini, kasusnya gini tadi. Yeah, di tempat anak itu ada kajian kayak gini, pengajian di perumahan gitu. Itu orang awam memandangnya itu antara karena pakaian anak itu dengan mereka itu sama, yeah. Mereka itu bingung kok sampai beda gitu loh, yeah. Nah, selama ini anak bingung menjawabnya kalau menjelaskan sampai anak itu sama orang awam itu dideketin untuk biar kajian taklimnya mereka di rumah itu dibubarkan gitu, yeah. Karena merasa bahwa anak sendiri itu beda dengan mereka gitu. Sedangkan anak menjelaskan kepada orang awam
gimana caranya nggak sampai ilmunya, sampai nggak ilmunya, takut ada fitnah. Akhirnya memang alhamdulillah kajian mereka juga akhirnya bubar gitu. Karena ya karena masyarakat itu tidak merasa ini, tapi anak sendiri kan gimana ya, merasa mereka di satu sisi mereka memang para ulama udah menyatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang menyelisih kita, menyelisih salafiyin, dan di satu sisi memang keadaan orang awam dengan penilaian dari dua pihak, ana dan dengan mereka itu beda, seakan-akan sama gitu. Sama, lalu padahal ini beda kan. Nah, kami minta tausiahnya dari Ustaz. Itu judul baru itu. Selama ini terus terang aja anak itu diem kan. Dalam arti menjelaskan mereka juga enggak gitu. Jadi anak beda aja gitu. Jadi gini, itu sebenarnya simpel banget. Sangat simpel dan sangat sederhana, dan sudah dipraktekkan oleh sekian banyak nasabah kami dan sukses gitu. Dan sukses. Jadi yang perlu kita lakukan adalah bukti dan aksi di lapangan. Dan itu bukan cuma sama MLM, kepada setiap dan semua kelompok yang ada itu. Kita harus bisa membuktikan di lapangan bahwa kita lebih baik. Tidak perlu dengan kata-kata. Kita lebih baik secara prakteknya aja. Nah, kalau misalkan kalau bahasanya jenengan tadi dan bahasa kita juga sih sebenarnya, orang MLM sama tetangganya senang senyum, kita harus lebih pintar senyum lagi. Kalau misalkan orang-orang MLM aktif gotong royong kerja bakti, kita harus lebih aktif lagi. Nah, sehingga biarkan masyarakat yang menilai akhirnya, oh beda, yang ini lebih baik. Jadi tanpa kita jelaskan, Pak itu jelek, itu buruk, nanti kita yang malah dikatakan jelek dan buruk. Kan itu sama jenggotnya sama jubahnya saling menjelek-jelekkan. Biarkan masyarakat yang menilai. Kan gitu. Kalau ada kegiatan ronda, katakan orang MLM ikut ronda, kita harus lebih aktif lagi ikut ronda. Kita ronda kampung misalkan Rabu malam Kamis. Nanti selain Rabu malam Kamis kita datang cuma nganterin makanan, Bang nasi goreng, Bang minuman, Bang ini ada permen. Jadi malam Senin datang ke pos ronda setengah jam, 5 menit, 10 menit gitu. Dibuktikan kita lebih baik. Kalau misalkan orang MLM di masjid kampung bisa diterima, karena mereka misalkan baik, kita harus lebih baik lagi. Bukan petugas kebersihan, tapi setelah sholat isya kita ikut matikan lampu, kita ikut nyapu, nutup karpet, kan itu nutup pintu, ngajak ngobrol takmirnya, bersihkan tempat wudu, tempat kamar mandi, harus lebih baik. Dan bukan cuma MLM saja, tapi semua kelompok hizbi yang lainnya, kita harus bisa membuktikan bahwa Ahlus Sunnah Salafi itu adalah yang terbaik. Tapi jangan cuma kata-kata, cuma bilang, yo kita yang benar Pak, mereka yang salah. Mereka kata sama aja, bedanya mana? Nah, yang harus kita sampaikan ke mereka, ada bedanya. Bedanya apa? Biarkan masyarakat yang menilai. Istri kita, anak-anak kita juga dididik seperti itu. Istri kita juga sosialnya bagus, bertetangga baik, kan gitu. Anak-anak kita juga seperti itu, didik mereka berakhlak sopan santunnya, agar masyarakat akhirnya menilai bahwa oh memang beda. Pak siapa namanya? Pak Yusuf memang paling top. Bukan dalam rangka untuk dipuji dan disanjung, tapi karena Pak Yusuf membawa nama baik dakwah salafiyah. Karena dengan pakaian dan syiar sunnah yang kita pakai, orang akan menilai bagaimana dakwah kita. Kalau kita buruk, orang akan mengatakan wong kae dakwah elek. Dan itu ajarannya jelek, orangnya aja jelek. Tapi kalau kita baik, kan seperti itu. Tapi kalau kita baik, orang akan mengatakan ikut aja pengajian sana, orangnya baik-baik. Dan itu kan sudah banyak cerita. Misalkan ada orang awam sekali, tapi nyuruh adiknya ngaji. Kamu kalau belajar agama ke mas sana itu. Jenengan sendiri mas malah nggak ngaji, nggak usah mikir saya, yang penting kamu. Saya itu pengen kamu itu baik. Kamu ikut ngaji sana, orang-orang sana itu orang-orang baik. Luar biasa. Kenapa? Karena ternyata kakaknya mempunyai seorang teman salafi sunni yang dalam bergaul amanah, jujur, terpercaya, tepat waktu, tepat janji, tidak pernah berbohong. Orang ini baik. Kamu kalau pengen baik sana, biar saya yang jelek. Ada seorang ibu-ibu juga seperti itu, minta adiknya, kamu kalau pengen belajar Islam tuh sama mbak sana yang pakai cadar itu. Lah mbak sendiri kok nggak pakai. Oh cuma mikir aku yang penting kue. Itu sudah banyak cerita yang seperti itu. Pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir. Karena waktu juga yang
yang sangat mepet sekali. Tapi seperti yang saya katakan tadi, dulu saya masih meraba-raba Cikarang piye opo, itu saya masih meraba-raba. Ini kan baru sekali ini saya ke Cikarang. Oh ini ternyata semangatnya luar biasa. Jadi akhirnya melahirkan semangat saya juga untuk kunjungan yang kedua, insya Allah. Gitu ya. Iya, catat. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah nggih. Tadi udah kafaratul majlis belum tadi? Sudah. Sudah. Antum belum kayaknya.